12 hari berlalu, kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J masih diselimuti teka-teki. Publik kian bertanya sampai di mana penyelidikan yang dilakukan baik oleh pihak kepolisian ataupun Komnas HAM. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam. Selamat sore Pak Anam. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, dan juga ada Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Saya ke Pak Samuel dulu. Pak Samuel, hari ini tim kuasa hukum keluarga datang ke Mabes Polri untuk menerima hasil otopsi dari anak Bapak. Apa yang kemudian diharapkan dari pertemuan ini, Pak Samuel? Yang kami harapkan selaku ayah dari almarhum, kiranya hasil otopsinya bisa secepatnya kami mendapat kabar dari Jakarta, dari lawyer kami begitu. Kalau isinya sendiri, kira-kira Pak, dari keluarga sendiri harapannya seperti apa? Karena sebelum kemudian tim kuasa hukum bertemu dengan pihak Mabes Polri, ada beberapa temuan baru yang kemudian disampaikan oleh tim kuasa hukum. Nah, untuk dari isi hasil otopsi sendiri, kira-kira gambarannya seperti apa Pak Samuel dari keluarga korban? Saya kira isi hasil otopsi itu dokter forensik kan tenaga ahli. Kita sabar menunggu apa hasilnya dari forensik yang ditunjuk oleh kepolisian kemarin tuh. Kiranya forensik itu kan sudah disumpah sesuai dengan jabatannya. Yang kita harapkan ya kejujuran lah. Kejujuran ya, karena memang ada beberapa hal yang kemudian ditemukan begitu oleh keluarga begitu ya Pak Samuel. Ya kira-kira begitu, ada tambahan-tambahan lain di luka di tubuhnya yang ditemukan. Oke, tambahan-tambahannya apa saja Pak Samuel, bisa disebutkan? Tambahan itu kami ketahui melalui adik ipar saya pada hari Minggu. Pertama saya lihat kami sampai di Sungai Bahar jam setengah 11 malam, tanggal 9. Sesudah saya buka itu jenazah, yang saya lihat di wajah ini sudah ada beberapa luka. Melihatnya saya sudah sangat menjerit melihatnya, ada luka di sini, di bibir, berupa bentuk jahitan, di hidung, dijahit, di kelopak mata. Sesudah itu yang saya lihat, saya buka kancing bajunya 2 biji, ada di dada sebelah kanan, diduga bekas peluru. Dan itu yang sempat saya lihat pada malam Minggu tanggal 9 pukul 22.30. Jadi selanjutnya luka yang lainnya, luka tambahan itu adik ipar saya melihatnya pada waktu penambahan dosis formalin. Ada kabar dari anak saya Reja pada waktu di rumah sakit Jakarta kemarin, dosis formalin yang dimasukkan ke tubuh anak saya Yosua almarhum hanya untuk 24 jam. Jadi para pelayat yang datang berinisiatif memanggil tim kesehatan dari tim kesehatan Sungai Bahar untuk menambahkan formalin. Disitulah kesempatan yang mereka lihat, dibuka bajunya semua, celana kakinya disingkap, nampaklah tambahan-tambahan luka-luka yang sudah kami kirim ke penasihat hukum kami. Dan yang terakhir katanya ada jeratan begitu ya Pak Samuel di bagian tubuh almarhum. Berupa entah sayatan benda tajam, entah benda tumpul, saya kurang paham. Itu nanti tenaga ahli lah Bu yang menilai begitu. Oke. Sekarang saya minta pandangan dari Pak Anam. Pak Anam, hari ini keluarga almarhum Brigadir J akhirnya menemui kuasa hukum dari almarhum Brigadir J datang ke Mabes Polri untuk menerima hasil otopsi. Nah, bagaimana Komnas HAM melihat pertemuan ini? Apa harapan Komnas HAM? Ya, yang pertama-tama kita memang mengapresiasi bisa pertemuan antara tim dan keluarga sama kepolisian. Apapun hasilnya kita belum tahu, tapi kita mengapresiasinya itu. Nah, yang kedua kalau bagi Komnas HAM, ya silakan aja. Tapi Komnas HAM memang punya rencana sendiri terhadap soal kondisi fisik jenazah ini. Dalam waktu 1 minggu ini memang kita memperdalam itu setelah kami mendapatkan berbagai informasi termasuk khususnya juga dari pihak keluarga. Terima kasih Pak Samuel.
ya kami akan panggil ahli sendiri di internal kami, baru nanti akan kami panggil dokes. Minggu depan sudah kami agendakan untuk panggil dokes dan sudah kami berkomunikasi dengan teman-teman di tim sus itu. Jadi kami sudah punya datanya sendiri. Kami akan uji dulu data itu dengan dengan ahli, dan itu menjadi bekal kami untuk bertemu dengan yang melakukan otopsi. Nah, kapan itu? Minggu depan. Dan itu sudah kami rencanakan. Oke, artinya tim internal ini akan mencocokkan hasil begitu ya, Pak Anam? Kami akan melihat secara objektif dengan kewenangan Komnas HAM secara independen, bukan mencocokkan. Kita lihat dulu secara independen dengan pengalaman kami, terus juga akan didukung oleh ahli, bantu kami melihat semua fakta ini. Baru dari situ kami akan bertemu dengan dokter untuk juga melihat berbagai hal dan sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, itu akan bertemu dalam minggu besok, dan kami sudah bikin janji, komunikasi sudah terjadi dengan teman-teman di Pak Kapolri. Oke, Pak Anam, saat ini pertemuan memang masih berlangsung, belum diketahui apakah kemudian setelah pertemuan pihak Polri ataupun pihak tim kuasa hukum keluarga akan menyampaikan apa saja yang kemudian diserahkan hasil otopsi ini. Menurut Anda seberapa penting kemudian hasil otopsi ini dibuka ke publik? Kalau menurut saya, yang paling penting hasil otopsi ini memang dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Karena pihak keluarga lah yang memiliki kepentingan langsung terhadap bagaimana kondisi dan sebagainya. Kalau ke publik belum tentu, karena memang ada beberapa, misalkan soal foto, ada beberapa foto yang kalau keluarga keberatan ya tidak boleh keluar. Misalnya begitu. Tapi yang paling penting adalah memang pihak keluarga harus diberitahu bagaimana di jenazah dan kenapa kok sampai meninggal dan sebagainya. Oke, kalau pihak keluarga sendiri sejauh mana Pak Samuel menginginkan apa yang kemudian informasi yang ada ini dibuka secara luas? Apakah itu penting bagi pihak keluarga atau bagaimana? Informasi soal otopsi. Oh, soal otopsi. Itu memang benar, itu harus dibuka secara gamblang biar masyarakat luas itu jangan jadi kebingungan, biar tahu mana yang bagus, mana yang benar, mana yang salah, kira-kira begitu. Jadi bagi keluarga sendiri memang sejauh ini keluarga juga berharap bahwa informasi yang kemudian diperoleh ini juga bisa dikonsumsi secara luas begitu ya, Pak Samuel? Ya. Oke, karena kemudian banyak informasi yang akhirnya bahkan mengarah ke spekulasi. Nah, bagaimana pihak keluarga menanggapi informasi-informasi yang kemudian berkembang ini, Pak Samuel? Justru itulah Bu, makanya itu semua hasil forensik harus gamblang di depan umum biar jangan banyak spekulasi-spekulasi di masyarakat luas. Akhirnya berita itu simpang siur menurut versi-versi masing-masing. Sejauh mana kemudian spekulasi atau informasi yang berkembang ini akhirnya mengganggu ketenangan pihak keluarga almarhum? Ya memang sangat mengganggu, ada yang menyudutkan, ada macam-macam itu. Jadi perlu itu ketegasan ataupun keterbukaan. Jadi kita biar masyarakat luas tahu mana yang salah, mana yang benar. Oke, nah Cak Anam, ini sudah ada kemudian reaksi dari pihak keluarga soal kemudian informasi atau spekulasi yang berkembang. Nah kalau Komnas HAM melihatnya bagaimana? Apa yang kemudian diperlukan untuk meredam begitu ya informasi yang kemudian akhirnya mengarah ke spekulasi, menyebarkan informasi yang kemudian tidak akurat? Yang paling penting pertama harus berangkat dari fakta. Kalau tadi Pak Samuel bilang, fakta otopsi harus dibuka, itu penting banget pending itu. Sehingga dengan fakta yang jelas soal otopsi, misalnya kita sudah bisa menghalau semua soal spekulasi. Satu. Berikutnya adalah soal konstruksi peristiwa. Kenapa kok ini terjadi peristiwa ini? Itu juga memang harus. Nah, salah satu tugas Komnas HAM yang sekarang sedang dilakukan adalah
sedang menyelusuri itu. Kenapa peristiwa ini terjadi, ya kan? Di mana peristiwa ini terjadi? Kenapa peristiwa ini terjadi? Alat apa yang digunakan? Misalnya kalau itu senjatanya siapa? Dan bagaimana lah. Itu semua menjadi pekerjaan Komnas yang ini nanti memang salah satunya samping kami akan umumkan berikan kepada tim sus, kami juga akan umumkan kayak kasus-kasus yang lain kepada publik sehingga simpang siuran pasalnya yang itu mengganggu, misalkan Pak Samuel tadi bilang itu akan mengganggu Pak Samuel, itu bisa jernih di keterbukaan ini. Memang semangat kami seperti kasus-kasus sebelumnya, seperti kasus-kasus yang lain yang memang terbuka. Gitu. Oke, Pak Samuel, sejauh mana sebetulnya keluarga ini berharap jalannya proses penyelidikan, baik yang kemudian berjalan di Komnas HAM, lalu juga ada tim Polri sendiri, sejauh mana sebetulnya keluarga berharap terhadap jalannya proses investigasi yang sedang berlangsung ini? Kami dari keluarga sangat berharap berjalannya penyelidikan dan penyidikan ini dengan gamblang. Atas kerja para tenaga-tenaga ahli, biar dari Komnas HAM, dari polisi yang sudah dibentuk oleh Pak Listio Sigit. Kami mengapresiasi tim yang dibentuk oleh Kapolri. Kiranya beliau-beliau bekerja sesuai dengan voksi masing-masing dan jujur begitu. Oke, bahkan tadi sempat disampaikan, tim kuasa hukum menyampaikan bahwa ada permintaan dari pihak keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Nah, sejauh mana kemudian keinginan keluarga untuk melakukan otopsi ulang dan apa harapan dari melakukan otopsi ulang ini? Harapan kami soalnya otopsi kemarin yang pertama itu rasanya itu otopsi sepihak. Saya tidak tahu itu. Jadi saya berharap kalau memang otopsi yang kedua ini dilakukan untuk menuju ketransparanan, kami sangat setuju. Jadi keluarga melihat otopsi yang dilakukan kemarin itu tidak sesuai begitu ya? Atau apa? Tidak puas dengan hasil otopsi yang saat ini belum dibuka sebetulnya ya Pak Samuel ya? Cuma sudah ada kecurigaan begitu. Bukan soal tidak puas, soalnya kami tidak ahlinya untuk forensik. Nah, jadi yang kami pikirkan di situ kami tidak diikut sertakan. Yang menandatangani itu hanya anak saya yang bungsu tanpa dia melihat. Jadi kami kurang puas selaku ayahnya sendiri. Bukannya kami kurang puas soal hasilnya ya, kami tidak ahlinya. Oke. Ada kecurigaan mungkin atau bagaimana dari pihak keluarga? Biar transparan, kira-kira begitu. Biar jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena itu juga pihak keluarga berharap dalam melakukan otopsi ulang ini nantinya pihak keluarga juga dilibatkan secara aktif begitu ya Pak Samuel? Iya begitu Bu. Oke, Pak Anam melihatnya bagaimana? Seberapa perlukah sebetulnya melakukan otopsi ulang ini? Kalau kami belum melihat secara lengkap ya kondisi fisik dan sebagainya, kami bisa menyimpulkan ini perlukan otopsi ulang atau tidak. Tapi dalam pengalaman Komnas HAM, permintaan otopsi ulang maupun tidak otopsi ulang itu pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Basisnya apa? Ya basisnya fakta dan prosedur. Apakah prosedur dijalankan dengan benar dan faktanya memang demikian. Oke, baik. Terakhir ke Pak Samuel. Pak Samuel, saat ini pertemuan masih berlangsung. Apa kemudian yang ingin disampaikan keluarga terhadap proses yang saat ini masih sedang berjalan? Yang saya sampaikan kiranya hasilnya transparan dan secepatnya dikabarkan sama kami di Sungai Bahar Jambi, Muaro Jambi. Kalau memang diperlukan untuk otopsi ulang, kami mendukung. Oke, baiklah Pak Samuel. Terakhir ke Pak Anam, sejauh mana kemudian Komnas HAM berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai menemukan titik terang? Ya, sangat tinggi. Ini kan mandat undang-undang kami. Makanya sejak awal misalnya kalau ditanya ya, kami datang ke rumahnya Pak Samuel, bertemu dengan Pak Samuel untuk pertama kali nanya apa yang terjadi dan sebagainya. Belum kita ke pihak-pihak yang lain. Dan itu juga kami sampaikan ke Pak Samuel waktu bertemu, Pak, kami ini belum kemana-mana. Kami kunjungin dulu adalah Jambi, Puro Jambi, rumah Bapak, dan kami ingin mendengar keterangannya. Nah, itu komitmen kami untuk membuka ini terang-terangnya. Memang tugasnya Komnas HAM adalah membuat terangnya peristiwa. Oke.
Oke, baiklah, kita akan tunggu bagaimana kemudian konkretnya begitu ya, hasil dari apa investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Pak Hairul Anam, Komisioner Komnas HAM, terima kasih. Pak Samuel, ayah dari Brigadir J, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore dan salam sehat selalu.